Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk Bapak Rohmat ya, yang kemarin mau lihat unit, cuman kondisi terkendala jarak. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena juga untuk hari ini saya nggak bisa untuk ketemuan di hari ini karena sudah ada agenda yang lainnya. Untuk sementara saya coba akan review dulu ya barang saya ini Pak ya, karena tentunya kalau nggak datang langsung akan agak susah, cuman untuk pengetahuan sementara gitu ya. Produk unit ini itu adalah unit merek Wuling Cortez ya, tipenya tipe 1,5C. Yang ini belakangnya itu kan ada seperti ini Pak, untuk belakangnya. Maaf agak gelap ya Pak, karena di dalam garasi posisi barangnya. Nah itu, ini 1,5C itu dia adalah produk Wuling Cortez, seri Cortez, yang dia itu tengah-tengah, bukan yang paling bawah atau bukan yang paling tinggi, jadi dia di tengah-tengah yang 1,5C ini. Nah untuk Wuling sendiri, yang Cortez ini dia kalau ibaratnya mobil itu disetarakan bisa sekelas dengan Innova Pak ya. Ya kelas-kelasnya mirip Innova. Tapi dengan konsumsi BBM-nya tidak lebih jelek dari Innova. Yang jelas kalau Innova itu 1 liter bisa untuk 8 atau 9. Nah ini 1 liternya rata-rata bisa kayak saya sendiri mengendarai dalam kota itu 1 sampai 110, 111. Kalau di luar kota atau pakai tol itu bisa 1 sampai 14 bahkan, tergantung cara injeknya ya Pak ya, injek gasnya. Nah itu sekilas. Lanjut lagi ya Pak ya, mohon maaf tadi sudah terkendala karena tadi pakai kamera depan ternyata nggak bisa langsung dipindah ke kamera belakang. Nah ini kondisi di dalamnya Pak ya, di dalam kabinnya seperti ini. Dan kabinnya ini kedap ya, kedap banget. Kalau orang yang pernah masuk ke sini tuh berasa banget kedapnya. Jadi bahkan suara mesin yang di luar itu di dalam itu tidak kedengeran. Beda sama mobil-mobil kayak saya pernah dulu pakai Xenia itu, raungan-raungan mesin itu berasa. Tapi kalau di sini begitu saya pakai ini tuh, loh kok suara mesinnya nggak ada, kayak nggak nyala gitu, seperti itu. Terus untuk dashboardnya ini sudah ini namanya soft touch ya. Ya walaupun bukan kulit asli tapi ini sudah soft touch, kalau dipegang empuk ini Pak. Nah bagian sini juga iya sudah soft touch, bagian sini itu empuk. Jadi kalau kita mau naruh tangan di sini itu dia berasa empuk. Terus di sini juga ada, ini juga soft touch juga, seperti itu. Ini bagian dalam kabinnya seperti ini ya Pak ya. Lalu untuk minus-minusnya ya Pak ya, minus-minus yang pertama itu baret-baret pemakaian. Seperti contohnya di sini, ini baret-baret pemakaian ya, bagian bawahnya seperti ini. Terus kemudian di sini agak melengkung ke dalam. Kalau di bagian belakang sih aman ya Pak. Ini bagian belakangnya. Terus di bagian sini sisi sebelah kiri, pintu duanya, pintu bagian belakangnya ada baret-baret seperti ini ya, baret-baret pemakaian. Seperti ini untuk baret-baret pemakaiannya Pak. Nah ini ada bagian sebelah kiri ya, kiri bagian bawah ini ada melengkung, pas kena apa gitu, saya juga kurang tahu. Pas di rumah kok tiba-tiba seperti ini, cuman nggak ngerasa pernah nabrak, atau mungkin pas lagi dipinjem sama adik, yang adik saya sendiri mungkin nggak ngomong. Paling itu untuk baret-baret pemakaiannya Pak. Nah, terus untuk minus-minus yang lainnya itu pajak ya, pajak itu sudah telat, yang harusnya jatuh tempo kemarin bulan Januari 2024. Nah itu belum kita bayarkan karena memang
dari awal tahun itu kita sudah niat mau dilepas, cuman karena saya sering bolak-balik Bandung Jogja luar kota, itu nggak ada waktu untuk sering ngurusin seperti itu ya, karena pajak telatnya belum ada setahun sih, baru 9 ya, baru 9 bulan berarti. Itu untuk bodi yang lain tuh aman. Kemarin sempat kita masuk ke jasa inspeksinya OLX, dia sudah menyatakan bahwasanya unit ini itu bebas dari laka ya, bebas dari kecelakaan. Nah, bebas dari kecelakaan. Cuman untuk minus yang lain itu unit ini Cortez pada umumnya ya Pak ya. Cortez pada umumnya itu untuk kaki-kaki memang agak lemah. Untuk kaki-kaki memang agak lemah. Itu kalau di unit saya ini itu ada suara gluduk-gluduk di belakang, di kaki-kakinya. Jadi sebenarnya bisa diservis, nanti bisa diservis, bisa hilang. Tapi nggak lama kemudian pasti akan ada lagi. Kecuali ini Pak, kecuali kita semuanya tuh full muatan. Misalnya bawa ini kan seatnya ada 6 sama 2 8 orang tuh, misal masuk 8 orang itu biasanya suara gluduk-gluduknya hilang. Tapi kalau misal kita sendiri itu kalau ada jalanan jelek yang bergelombang pasti ada suara kayak gluduk-gluduk seperti itu, gluduk-gluduk di bagian belakang. Nah, kita tahulah kalau yang namanya barang second nggak ada yang sempurna ya Pak ya, pasti ada minus-minus karena pemakaian. Yang penting kalau saya sendiri misal beli produk, yang penting unitnya ini dia itu nggak yang bekas tabrak, itu terutama untuk kendaraan itu jangan sampai ada bekas tabrak. Kalau ada minus-minus lecet pemakaian itu sudah ya wajarnya memang seperti itu karena memang dipakai. Terus kemudian tadi pajak telat sama gluduk-gluduk, karena memang gluduk-gluduk itu suara ya wuling Cortez pada umumnya seperti itu. Nah, untuk positifnya itu kita dari kacanya tuh udah kita lapisi kaca film yang sudah 90% menyaring panas ya Pak ya. Jadi kalau misal kita ini ada panas, nah panas ini sudah difilter sampai 90%. Kemarin kita habis mereknya itu apa sih namanya, lupa saya mereknya, ada kok di sini, nanti ada garansinya Pak sampai 4 tahun. Ini baru jalan berapa tahun tuh. Oh, ini merek ini Cool Plus, mereknya ini Cool Plus seperti ini kartu garansinya kita masih ada. Kemarin habis hampir 2 juta, 1.900.000 berapa gitu. Itu untuk Cool Plus. Untuk kaca filmnya sudah ada itu, jadi lebih adem. Dulu sebelum pakai ini di dalam itu, sebelum pakai kaca film di dalam berasa lebih panas, walaupun memang AC untuk wuling itu dia cukup dingin ya. Jadi kalau misal malam-malam kita pakai AC malah nggak kuat. Itu untuk kaca filmnya. Terus kemudian ini joknya kita sudah lapisi MBTEK. Jok aslinya ada di dalam karena bentuknya tuh bludru. Kenapa kemudian kita lapisin ini juga karena saya punya anak-anak. Kalau misal anak-anak itu bawa makanan atau apalagi yang cair gitu, jangan sampai kena bludru ya, kena bludrunya, karena sayang banget kalau kena bludru. Nah, ini kita lapisin dengan ini, kemarin banyak MBTEK katanya yang bagus, kita habis 2,4 atau 2,5 kalau nggak salah untuk cover joknya. Dan ini yang semi permanen ya Pak ya, cover joknya. Jadi benar-benar nempel banget ini di joknya. Dijamin ini premium. Kita pas pesen lihat, ternyata bagus juga ini. Terus untuk yang lain adalah karpetnya. Karpetnya ini karpet mie yang premium Pak. Jadi bukan yang ecek-ecek tapi yang premium. Nah, seperti itu. Itu untuk plusnya.
Saya harap video ini sudah cukup mewakili. Nanti kalau kurang srek, kurang ini sama produknya, ya nggak kita lanjutkan gitu Pak, maksudnya. Jangan sampai kemudian kita sudah sana jauh-jauh nggak jadi kan, jangan sampai seperti itu. Makanya ini sebagai gambaran awal, minus-minusnya sudah kita kasih tahu, plusnya juga sudah kita kasih tahu. Kalau sendiri, positifnya lagi Pak, ini kilometernya rendah. Kilometer rendah itu 64.000 itu kan rendah Pak ya. Dan saya pas pindah ke tangan saya itu kilometernya itu sekitar 40-an ribu. Jadi saya memakai itu di awal tahun 2021 ya. Jadi ini produk ini keluar dibeli sama pembeli pertama. Ini makanya plat BG dari plat Palembang. Itu tahun 2020, 2021-nya pindah ke saya. Selisih setahun, dia pakai 40.000 kilometernya 40.000. Terus kemudian saya pakai dari 2021 sampai 2024 ini jadi 64.000. Jadi saya pakai cuma 20 ribuan doang. Makanya produk ini kita jual, unit ini kita jual karena ya jarang dipakai dan saya malah sering keluar kotanya, jadi daripada malah di rumah jadi ada tanggungan. Nah, kita jual biar ada yang melihara untuk melanjutkan melihara seperti itu Pak. Nah, semoga nanti kalau misal Bapak nggak apa-apa lah, lanjut kita untuk ketemu. Ya harapannya sudah di atas 50% minat ya Pak ya. Soalnya kalau sampai cuman pengen tahu aja kan ya sayang Pak, jauh-jauh. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu aja ya terus nggak jadi kan sayang sekali gitu. Seperti itu harapannya. Seperti itu Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.